Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Video kali ini adalah dokumentasi kegiatan BIMTEK PCP Instruktur Kursus Bidang Pemandu Wisata yang aku ikuti pada awal Maret 2018, kurang lebih setahun yang lalu. Ngapain aja sih kegiatannya? Mari kita lihat. Acara ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, tepatnya di Grand Asia Hotel selama 6 hari. Ada 45 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang berasal dari Sabang ada 2 orang, yaitu aku dan Ardi. Hari pertama, kami diberikan pretest oleh panitia, dan dilanjutkan dengan acara pembukaan. Hari kedua, seluruh peserta dibagi menjadi 7 kelompok. Kemudian diberikan berbagai materi oleh Pak Muklis Abdullah. Salah satunya adalah materi tentang metode dan teknik pembelajaran. Nah, boleh juga Pak, atau memang Selama proses pelatihan berlangsung, diberikan tugas kelompok maupun individu. Di antara sela-sela materi tersebut, ada sesi ice breaking biar para peserta nggak bosan. Seperti berikut ini. Sama aja kena semua nggak bisa. Enggak, saya pernah berhasil. Kamu kan sebelum saya. Bisa yuk. Siap ya. Tangan lurus. Kalau begitu langsung belet ya. 1, 2, 3, dorong. Tangan lagi dorong. Hari ketiga, materi yang disampaikan adalah pengetahuan seputar kepemanduan wisata. Pematerinya ada 2 orang, yaitu Pak Erwan Maulana dan Pak Joko Langen. Ada juga materi membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Oh ya, setiap harinya, kegiatan berlangsung mulai pukul 7.30 pagi hingga pukul 10 malam. Nah, hari keempat waktunya jalan-jalan. Seluruh peserta dibagi ke dalam 2 bus. Selama perjalanan, setiap peserta secara bergilir mempraktekkan materi kepemanduan yang telah disampaikan pada hari sebelumnya. Ada 3 tempat yang kita kunjungi. Yang pertama adalah Taman Mini Indonesia Indah, atau yang biasa disingkat dengan TMII. Salah satu masjid yang terbesar di daerah Jakarta Timur. 27 provinsi ketika Indonesia belum menjadi 34 provinsi yang provinsi baru rata-rata. TMII adalah kawasan wisata bertema budaya Indonesia, memiliki luas kurang lebih 150 hektar. Di dalam TMII terdapat anjungan yang mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin gini, Iya Pak. Ada 4 anjungan yang kami kunjungi, yaitu Anjungan Riau, Anjungan Sumatera Barat,
Bel. Museum nasional. Museum. Jangan sempatnya dari tanaman-tanaman gitulah. Di Anjungan Sumatera Utara Ya bingung Pak. oh di situ ya. Nyagol. Berada di desa. Pasti dari puak dalam sama yang ada yang kita di sini. Rena, ayo. Dan istilah ini Bapak Ibu sekalian, ini ada dan akan terpakai. dan Anjungan Aceh. Ampun aja tuh. Dari rakyat Aceh. Kemudian yang non muslim berlaku negara. Selain Anjungan, di TMII juga terdapat berbagai museum, teater, dan arena rekreasi lainnya. Kalau mau mampir ke setiap objek yang ada di TMII, kayaknya nggak bakal cukup deh sehari. Info lengkap tentang TMII bisa dicek langsung di websitenya ya. Ya, dia hanya memakan, tapi dia tidak akan membuang. Sehingga sebelah kiri museum olahraga Pak. Di depannya ada sebuah patung, yaitu patung daripada Majapahit Gajah Mada. Hamil dipindahkan ke Sumatera. Nomor berapa? 17 sama 71. Tempat saya lebih tua, Tapi kenapa bisa disebut Tugu Pancoran? Kan Semua rusak bukan ada di sana. Asalnya dari orang-orang Belanda yang datang tidur. Loro kan? Kan apa dulu sih ya? Dari Tahit Production. Ya. Banyak sekali, kurang lebih 14.000 koleksi terbanyak di Katanya, kalau ke Jakarta, belum lengkap rasanya bila tidak mengunjungi Monas. Jadi tempat berikutnya yang kami kunjungi adalah Monas atau Monumen Nasional. Tugu Monas mulai dibangun pada pertengahan tahun 1961 dengan tinggi 132 meter. Di kaki Tugu Monas terdapat Museum Sejarah Nasional. Namun, karena waktu yang terbatas, kami saat itu hanya berada di Monas selama kurang lebih 1,5 jam dan tidak sempat untuk berjalan hingga sampai ke dekat Tugu. Gak apa-apa deh, yang penting udah foto dengan latar belakang Monas. Seperti yang kita lihat tadi kan. Tetapi ibu yang membuat langit alam dari dalam. Saya perkenalkan lagi, jangan bosan-bosan dengan saya, nama saya Leni Yurmandi, beberapa tahun yang lalu. Dan menurut saya ada bahasa Melayu Jambi, ada bahasa Melayu Seberang. Dan kebetulan karena saya orang Jawa, jadi saya tidak terlalu Yang cantik-cantik namanya ruangan penata dan sebagainya udah seperti museum now. Tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat museum sejarah Jakarta yang merupakan museum terfavorit Indonesia dan penunjuk terbaik Indonesia. Itu nanti pelayanan pun juga sudah kami siapkan ya. Untuk Dari Monas, kami menuju ke kawasan Kota Tua Jakarta. Memasuki kawasan ini, dengan melihat arsitektur bangunannya, seakan kita ditarik kembali ke masa lalu. Jelas saja, karena rata-rata bangunan yang ada di sini berusia lebih dari 100 tahun dan masih dipertahankan keasliannya hingga sekarang. Sampai di Kota Tua, kami langsung masuk ke Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih banyak dikenal sebagai Museum Fathahillah. pahlawan studi banding ya, studi banding di museum
Di museum, kami dipandu oleh seorang guide yang menjelaskan tentang sejarah Jakarta atau yang dulu disebut Batavia, melalui setiap objek yang ada di dalam museum. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang di ruangan Padro. Di sini ada prasasti Padro yang ditemukan di sekitar. Selanjutnya di sini ada meriam Cirebon. Jadi meriam Cirebon itu adalah lelehan dari kapal Belanda dengan bendera Belanda dan juga lambang. Di sini ada situasi perdagangan. Bisa dilihat di sini ada orang Cina, orang Arab, orang Belanda dan juga orang lokal. Selanjutnya di situ jadi pada tahun 2015 waktu saya masih maka salah satu Gubernur Jenderalnya itu memutuskan untuk menambahkan di bagian sayap dan Agung. Di sini ada 3 lukisan berbeda yang sebenarnya mereka punya hubungan masing-masing. Jadi ini di Bangunan museum ini sendiri dahulunya merupakan Balai Kota Batavia atau yang dalam bahasa Belanda disebut Stadhuis van Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai The Royal Palace of Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Kata serangan dah. sedikit pengaruh dari kebudayaan Arab. Setelah tur di museum, kami masih diberikan waktu untuk menikmati kota tua sejenak yang ramai pengunjungnya. Padahal hari itu adalah hari Kamis dan bukan hari libur. Gimana lagi jika akhir pekan dan hari libur ya? Pasti lebih ramai. Atau juga menyatakan bahwa ini dibikin di Bakau, ya. Saya lahir dari Dari kota tua, kami kembali ke Grand Asia Hotel. Kegiatan di hari kelima adalah micro teaching, di mana setiap peserta diwajibkan untuk praktek satu persatu di hadapan peserta lainnya. Materi yang disampaikan yaitu materi yang telah diajarkan selama pelatihan. Waktu yang diberikan untuk setiap peserta adalah 10 menit. Micro teaching ini gunanya adalah untuk menilai sejauh mana para peserta memahami materi-materi yang telah diajarkan selama 4 hari sebelumnya. bahasa dari daerah kita.
Setelah micro teaching selesai, panitia mengadakan post-test dan dilanjutkan dengan penjelasan tugas mandiri yang harus dilakukan di daerah asal masing-masing peserta sebagai pelengkap nilai pelatihan. Hari terakhir, acara secara resmi ditutup oleh panitia. Para peserta kembali ke daerahnya masing-masing. Ada yang langsung berangkat hari itu, dan ada juga yang masih tinggal di Jakarta karena masih ingin jalan-jalan. Aku kembali ke Aceh hari itu juga. Sekian video kali ini, jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe channel. Sampai jumpa di video berikutnya.